Hello everybody, nice to see you all again through Sunnybo channel. Hopefully all of us fine. We try to share something as usual. Okay, for you who don't press like, subscribe, and the bell yet, you are welcome. So later you will be the first to get our new video ya. Senang ketemu kamu kembali semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa saling berbagi seperti biasa. Oke, sebelum kita masuk pada yang akan kita bicarakan, bagi kamu yang belum klik like dan subscribe juga loncengnya dipersilahkan, jadi nanti kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru. Oke, good. Oke, di sini kita bisa melihat dari layar kita ada seperti satu tanaman, daun semua segar hijau. Tumbuhnya sebegitu suburnya ya, tumbuh sendiri. Ya, oke. Ini gambaran untuk materi kita hari ini. Yes, reflexive pronoun. Refleksif, just like in bahasa, refleksi berarti kita merefleksikan, yes, diri sendiri. Bisa diri saya sendiri, kamu sendiri, mereka sendiri, dia sendiri, ya seperti itu kira-kira. Lalu di sini kita bisa melihat ada kata pronoun. Pronoun berarti, yes, ini menunjukkan materi kita hari ini masih dalam keluarga pronoun. Gitu ya. Jadi kita tidak akan jauh-jauh dulu dari situ. Jadi bisa meng-flashback materi kita dalam pronoun di video sebelumnya. Ya, kita lihat refleksi kita hari ini seperti apa. Oke, di kotak merah dan biru ada dua ya. Kita lihat di sini. Dua-dua kotak ini sebenarnya artinya semua sama, diri sendiri. Hanya diri sendiri itu kembali lagi kepada siapa aja, kita bisa lihat dari awal kata itu ya. Di yang pertama di sini diawali dengan kata myself. Oke, seperti kita tahu, my itu artinya saya. Berarti myself, diri saya sendiri. Thank you. Kalau ourselves, yes. Dari kata we, jadi diri kita atau diri kami sendiri. Karena di sini kita atau kami bermakna lebih dari satu orang, maka self yang menjadi selves. Gitu ya. Next, yourself atau yourselves. Nah, ini kadang-kadang kita akan menunjuk pada satu orang, kamu saja, diri kamu sendiri. Tapi kadang-kadang kita juga bisa menggunakan yang lebih dari satu, yaitu kalian atau Anda semua, gitu ya. So, tergantung kalau tunggal dia, silakan yourself. Kalau lebih dari satu, silakan ganti F-nya menjadi V-E-S. Oke, that's good. Next, di kotak biru kita punya themselves. Themselves berarti, yes, dari kata they. Jadi, yes, diri mereka sendiri. Himself, oke, dirinya sendiri, laki-laki ya. Herself, yes, dirinya sendiri, perempuan. Itself, dirinya sendiri, yes, di luar dari manusia. Oke, that's good, gampang. Terus di sini kita ada lihat ada kata possessive adjective, ada possessive pronoun. Apa itu? Oke, kita lihat. Possessive adjective di kotak pertama kita lihat di sini yang merah. Ada my, our, your. Betul, possessive adjective. Lalu di bagian kotak biru, them, him, her, it. Betul, itu objek pronoun. Lalu bila kita bisa mengenali kapan itu untuk menggunakan possessive adjective, kapan kita tahu kalau itu yang benarnya menggunakan objek pronoun? Kita lihat ya. Untuk di sini my, our, your, yes. Untuk orang pertama dan orang kedua. That's good. Sementara untuk objek pronoun, yang menggunakan objek pronoun kita lihat, yes, orang ketiga, baik tunggal ataupun jamaknya. Gitu ya. Oke, that's good. Mulai dapat gambaran ya, biar paham belajarnya. Jadi santai-santai, bisa menikmati bahasa Inggris. Listen next. Oke, ini untuk penggunaan refleksif pronoun itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita belajarnya biar kita bisa menikmati bahasa Inggris kita sebenarnya mudah ya. Bisa, ini refleksif pronoun. Yang pertama, merujuk atau menunjuk kepada subjeknya. Jadi apa yang kita sampaikan itu sebenarnya itu kembali pada subjek. Kita coba lihat ya. Yang pertama, he named himself master. Dia menamai dirinya tuan. Menamai dirinya. Dirinya itu siapa? Yes, dirinya sendiri. Dia menamai dirinya sendiri tuan. Dirinya sendiri itu siapa? Ya si subjek itu. Dia menamai dirinya sendiri tuan. See?
Oke, that's good. Yang kedua, you should blame yourself for that. Ini kebetulan yang pertama, contoh yang 2 dan 3 sebenarnya sama, hanya beda makna. Yang kedua untuk yang satu orang kita tujukan. Kalau yang di bawah nomor 3 ini, contoh ketiga ini untuk yang lebih dari satu ya, sebenarnya sama. Kita langsung borong aja ya. Jadi kamu seharusnya menyalahi dirimu sendiri untuk itu. Kamu seharusnya menyalahi dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu siapa? Ya kamu. Kembali kepada subjek. See? Oke, jadi ini yang bagian pertama. Hanya kebetulan posisi kita di sini, refleksif pronounnya semua berfungsi sebagai objek. Oke? Objek. Jadi subjek kita he, you, predicate kita named, lalu should blame, dan ini himself, yourself, dan yourself adalah objek. Gitu ya. Jadi posisi dalam susunan kalimat dia sebagai objek, tapi dia sebenarnya menunjuk kembali kepada subjek. Paham ya? Oke. Jadi dirinya sendiri itu kembali kepada subjeknya. That's good. Kita lihat yang berikutnya. Oke. I made myself cakes. Saya membuatkan diri saya sendiri kue. Membuatkan diri saya sendiri. Kalau kita susun, dalam struktur bahasanya, subjeknya saya, membuatnya predicate, diri saya objek. Betul, that's right. Jadi di sini tetap untuk objek. Terus, tapi di sini kita bilang membuat predikatnya, kalau kita balik lagi, dibuat, yang dibuat itu apa? Saya dibuat atau cake yang dibuat? Cake yang dibuat. So, artinya, yes, dua-dua di sini adalah objek. Tapi beda porsinya. Kalau yang dibuat itu adalah cakes, maka cakes ini adalah objek yang asli. Dengan bahasa lain, objek yang langsung. Tapi kalau yang myself-nya, tidak mungkin kita dibuat oleh Tuhan ya. So, ini posisinya karena kebetulan di belakang predicate, maka dia objek. Tapi dia disebut dengan objek tidak langsung. Karena, yes, dia bukan yang dibuat. Atau kita bisa cek dengan cara lain, saya membuatkan diri saya. Kita berhenti sampai sini. Kalimatnya bandingkan dengan makna yang untuk kalimat berikutnya. Mana makna yang penuh? Saya membuat kue. Di mana objek yang penuh makna kalimatnya? Yes, saya membuat kue. Jadi, kalau saya membuatkan diri saya sendiri, masih gantung ide kalimatnya. Jadi, bisa dikatakan, yes, ini bisa kita skip, bisa kita buang. Jadi, kita bisa langsung membuatkan, saya membuat kue. Jadi tanpa ada kata myself, langsung kue melekat pada objeknya, ada pada predicate, kalimat itu tetap sempurna. Jadi ada dan tiada ini tidak pengaruh sebenarnya. Inilah yang dikatakan atau ciri-ciri lain dari objek tidak langsung. Gitu ya? Oke. Nah, begitu juga untuk contoh yang kedua, untuk yang indirect objeknya. She has bought herself a bunch of flowers. Dia membelikan dirinya sendiri serangkaian bunga, seikat bunga. Jadi, dia membelikan dirinya sendiri seikat bunga. Yang dibeli itu membeli, dibeli. Dibeli, apakah dirinya dibeli atau bunga? Bunga. Berarti inilah sebenarnya direct object. Jadi, herself-nya sebagai indirect object. Gitu. Jadi kita bisa langsung membandingkan antara yang pertama, direct object dengan indirect object. Jadi kalau kita cari cirinya itu bagaimana? Yes, untuk yang predikatnya, kata kerjanya transitif membutuhkan objek, dan langsung bisa kita lekatkan dengan reflexive pronoun, maka reflexive pronounnya itu termasuk dalam direct object atau objek langsung, atau asli objek, atau objek murni dalam kalimat itu. Gitu ya. Jadi nanti di sini yang kita pahami baik-baik, hanya sekilas nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Memang ini agak dalam ya materinya.
Jadi di sini perbedaan antara direct object dengan indirect object adalah, yes, untuk direct object, kalau kita menggunakan reflexive pronoun itu ciri-cirinya dia harus ada di situ. Karena yang dipergunakan adalah, yes, predicate transitif, kata kerja transitif. Dan satu lagi, dalam kalimat indirect object juga iya, kalimatnya itu menggunakan predicate-nya transitif. Hanya perbedaannya, reflexive pronoun-nya itu bisa ada, bisa tidak. Itulah yang menunjukkan lebih longgar, makanya dia indirect object, objek yang tidak langsung. Jadi ingat, sepanjang ada objek, intinya semua kata kerjanya pasti transitif yang membutuhkan objek. Gitu ya, pelan-pelan. Kita lihat berikutnya. Oke, nah berikutnya objek dengan preposition. Jadi ini objek juga, tapi tetap kembali kepada subjek maksudnya, ya. She bought a ring for herself. Dia membelikan sebuah cincin untuk dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri itu? Ya dia. You see? Jadi tetap kembali kepada subjek. Lalu di sini posisinya objek betul karena di belakang predicate, di belakang bought. Lalu di sini bedanya apa dengan yang pertama dan kedua, dua kelompok sebelumnya? Ya, karena dia di sini didahului dengan preposition for. Gitu ya. So, jadi ini berandai-andai. Bolehkah kita rubah posisinya antara ring dengan herself? Bisa, nggak masalah. Jadi agak hampir sama dengan contoh yang kedua, ya, hampir sama dengan contoh yang kedua. Now, kita bisa lihat contoh yang kalimat pertama, bagian yang preposition, ya. She bought, andai kata kita ganti, she bought herself a ring. Dia membelikan dirinya sebuah cincin tanpa for. Gitu ya. Kenapa? Karena ini kalau kita posisikan herself-nya di depan, a ring jadi pindah ke belakang, dia menjadi objek yang melekat kepada predikat tapi bukan objek murni. Gitu ya, pelan-pelan ya. Nah, objek murninya siapa? Itu adalah cincin. Kenapa? Kita bisa tes objek asli yang mana atau objek yang murni itu yang mana atau yang direct object ya. Membeli predikatnya, balik coba dibeli. Yang dibeli cincin atau dirinya? Pasti cincin. So, artinya objek aslinya adalah ring. Jadi jika objek langsung yang melekat, aslinya langsung yang melekat, maka di belakangnya objeknya lain itu mendampinginya dengan menggunakan kata depan. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Tapi jika objek tidak langsungnya di depan, yang objek asli justru di belakangnya, kita bisa langsung tulis, langsung tanpa hambatan, seperti contoh yang kedua. Yang she has bought herself a bunch of flowers tanpa ada preposition penghubung untuk antar objek. Oke, that's good. Next, contoh yang terakhir. He looked at himself in the mirror. Dia memperhatikan dirinya sendiri di cermin. Nah, di sini memperhatikan dirinya sendiri. Ini hanya faktor kebetulan mungkin ya. Jadi memang memperhatikan itu dari kata look. Look itu bisa artinya melihat. Hanya untuk makna memperhatikan, look itu harus dilekatkan dengan preposition at. Ada juga preposition yang lain untuk look. Ada look for. Artinya mencari. Jadi kebetulan tidak semua kata kerja membutuhkan kata depan, tapi ada beberapa kata kerja yang membutuhkan untuk menjembatani kepada objeknya. Jadi karena look memang harus pakai at dan kebetulan at itu adalah preposition, termasuk keluarga preposition, so dia termasuk dalam objek yang menggunakan preposition. Jadi dalam formasi harus pakai preposition. Gitu ya. Jadi itu gambaran kalau reflexive pronounnya yang menunjuk langsung sebenarnya kepada masing-masing subjek. Oke, pelan-pelan ya. Kita lihat yang berikutnya. Yes, oh iya. Emphatic pronoun. Emphatic pronoun itu yang mempertegas. Jadi reflexive pronoun kita itu dia untuk mempertegas. Mempertegas apa? Subjek ini yang pertama ya. Yang pertama mempertegas subjek. Contoh. I myself made the craft. Saya sendiri yang membuat kerajinan tangan itu.
Ada bantuan? Tidak. Saya sendiri. Jadi mempertegas saya. Oke, saya pelakunya. Oke, that's good. Contoh yang lainnya, John himself told me the news. John sendiri yang memberitahu saya berita itu. Sendiri itu siapa? John. Sebenarnya kalau kita katakan John told me the news, John memberitahu saya berita itu, fine, gak masalah. Tapi jika kita ingin mempertegas John sendiri yang menyampaikannya, artinya tidak pakai orang lain, tidak pakai perantara, langsung pada tokohnya, langsung pada pelakunya, gitu ya. Jadi emphasize subject. Jadi dia kalau seperti ini karena menekankan pada subjek, jadi langsung di samping di sebelah subjek itu posisinya. Ya, kita lanjut lagi yang lain. Now, over here emphasize object. Jadi ini ingat ya, emphatic pronoun. Jadi di sini untuk mempertegas. Kalau tadi kita bicara mempertegas subjek, ini mempertegas objek. Kita lihat contohnya. The boys saw the principal himself in his office. Anak-anak laki-laki itu melihat kepala sekolah atau pimpinan itu sendiri di ruangannya, di kantornya. Yang sendiri itu siapa? Pimpinannya. Posisi pimpinan dalam kalimat ini, subject the boys, predicate so, the principal object. You see? Okay, next, yang kedua. I gave the gift to Mary herself. Saya memberikan hadiah itu kepada Mary sendiri loh. Kembali. Yang sendiri itu siapa? Mary sendiri yang terima. Dari sini kita bisa lihat untuk bagian yang menekankan emphatic pronoun, reflexive pronoun untuk mempertegas. Jadi kita cukup langsung melekatkan kepada yang mau kita pertegas siapa? Subjek kah atau objek? Jadi jika bagian subjek, lekatkan langsung pada subjeknya. Jika kita mau mempertegas pada objeknya, lekatkan langsung pada objeknya. Persis di sampingnya. Mulai gampang ya? Okay, that's good. You see next. Exclusive pronoun. Exclusive pronoun ini ya terkesan eksklusif. Eksklusif ya berarti ya VIP. Tanpa yang lain, gitu ya, the top one. Okay, you see. The kid went there by himself, without friends. Anak kecil itu pergi ke sana sendiri loh. Hebat toh? So, something like that, seperti itu, ya. Jadi eksklusif, ya. Next, my mom knitted the veil by herself, without others' help. Ibu saya merajut renda itu sendiri loh, tanpa bantuan yang lain. Paham semua ya? Mulai kelihatan ya? Jadi untuk memberikan satu kesan eksklusif, itu dilakukan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Silakan menggunakan refleksif pronoun, tapi jangan lupa karena kita mempertegas yang kegiatannya, bagaimana itu dilakukan, silakan tambahkan kata by. Gitu ya, jadi hampir mirip dengan preposition, tapi ini penekanannya agak berbeda karena dia posisinya menekankan pada yang dilakukan itu tanpa bantuan. Gitu ya? Oke, thank you. What else? Yes, we come here. Kita masuk ke sini. Oke. Write sentences using the words given and reflexive pronoun. Tulislah kalimat menggunakan kata-kata yang diberikan dan reflexive pronoun. Nomor 1, the door open. Pintu terbuka, ya berarti terbuka sendiri. Oke ya. Next, the children manage. Anak-anak itu mengatur, menata, menyusun. Ya, gitulah ya kira-kira ya. Otomatis, yes, dirinya sendiri. Anaknya berapa? Oke, silakan ya. Next, I write, saya menulis. Otomatis saya menulis sendiri. Oke. The old man find. Pria tua itu menemukan apa? Idenya bebas, silakan. Menemukan, intinya menggunakan refleksif pronoun, menemukan sendiri. Apa yang ditemukan? Silakan. Untuk kelengkapan ide kalimat itu menjadi sempurna, silakan free will, bebas. Silakan dengan ekspresi masing-masing, dengan kreativitas masing-masing dalam menumpahkan idenya. Yang jelas, ini hanya kata dasar saja, dan mau memakai refleksif pronoun yang bagian menekankan ke siapa dari 3 model yang sudah kita pelajari, bebas. Yang jelas, enjoy, just be yourself. Oke,
jadi diri sendiri aja, ingin menyampaikannya itu apa. Oke? Latihan ini silakan nanti dikerjakan dalam buku latihan. Thank you for your attention. Thank you for listening. I hope you can enjoy your learning and enjoy your day too. Thank you and see you. Don't forget to press like, subscribe, and the bell. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bellnya ya. Thank you.